Drama Pilkada Jakarta tampaknya masih akan terus berlanjut hingga putaran kedua. Berdasarkan hasil hitung cepat, Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan akan melaju ke putaran kedua April nanti. Karena Jakarta butuh pemimpin baru. Baik itu ya harus bisa belajar dari kesalahan. Namanya Anies Baswedan. Beliau cukup membangun Jakarta Dengan bersih dan profesional. menjadi lebih bersahabat. Telah hadir di studio Metro TV calon gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan. Sehat. Good to see you again. Aku mau say hello sebentar nih. Apa kabar, Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Congratulations ya. Selamat Bro, ya. congratulations. Well done. Ya. Yuk. Selamat malam Mas Anies. Terima kasih Selamat sudah hadir. malam. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat? Terima kasih, Nah. Sehat. Happy, healthy, hectic. Happy karena hasil quick count? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lihat hasil quick count. Kami bekerja sama dengan Carta Politika dan juga Indobarometer. Yang pasti Anda dan tim juga sudah tahu. Masuk Ya. putaran kedua dengan selisih tipis 4%. Ya, kita nanti akan lihat. Kita bersyukur dengan hasil paling nggak quick count yang ada sekarang. Dan ini memberikan pesan sebenarnya. Yang selalu pesan kita bawa bahwa mayoritas warga Jakarta menginginkan gubernur baru. Dan ini tercermin dari angka ini. Ini sesuai prediksi Anda dan tim tidak Mas Anies? Angka Iya. ini? Apa ini melebihi ekspektasi? Sebenarnya kira-kira memang seperti ini proyeksi kita. Dan kita pun kalau bicara angka, dari kemarin kita melihat ada range memang. Cuman saya rasa pesan utamanya ya, selain soal kita berapa persen dan lain-lain. Yang menginginkan gubernur baru itu menitipkan suaranya, dukungannya pada pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 3. Itu adalah yang menginginkan gubernur baru. Dan kita melihat ini muncul kuat di sini. Kalau saja seperti dulu disampaikan bahwa bisa satu putaran Pak Basuki dari paling nggak dari quick count sekarang itu kan tidak bisa satu putaran, bahkan lebih banyak yang menginginkan perubahan. Jadi insya Allah kita akan bawa terus gagasan perubahan dan kebaruan untuk Jakarta nanti. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Mas Anies Baswedan. Saya ingin, Mas Anies ada Panji, ada Tompi, ada Mas Toto, ada Kodari. Sebelum lebih jauh, saya ingin tanya ke Tompi. Kakak Tompi, jagoan Anda Pak Basuki, angkanya 43,77%. Apakah itu memang artinya kalau di total angka nomor 3 dan nomor 1 lebih banyak yang mau gubernur baru? Apakah analisa itu sesuai? Ini namanya logika matematikanya nggak nyambung. Karena pemilih nomor 1 belum tentu tidak suka dengan nomor 2 atau tidak suka dengan nomor 3. Memilih nomor, demikian juga pemilihan yang lain. Karena memang ada pilihan-pilihan. Sama seperti saya mau makan mangga. Saya ke supermarket mau beli buah-buahan, saya beli mangga. Terus tiba-tiba yang jualan pisang bilang, wah ternyata lebih banyak yang pengen beli buah mangga daripada buah pisang. Padahal ada buah-buah, itu cuma pilihan doang. Nanti kalau memang suatu saat akan ada pilihan cuma pisang dan jeruk, ya itu baru ketahuan siapa yang pengen jeruk, siapa yang pengen pisang. Oke. Nah saat ini saya pikir masih terlalu muda buat kita berkesimpulan. Ya, tapi bagaimanapun saya tunjukkan apresiasi dan selamat untuk kedua paslon yang saat ini memimpin, Pak Anies dan Pak Basuki pastinya dengan tim. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik dan siapapun pemenangnya yang penting yang itu tadi, Jakarta bisa lebih baik dan lebih membuka diri. Oke. Mas Anies, yang jelas memang kalau kita bicara awal-awal dulu saat kampanye, survei nomor 3 itu masih rendah. Tapi kemudian mendekati hari pencoblosan, survei itu makin tinggi. Sampai kemudian hasil quick count-nya kita melihat seperti sekarang.
Apa yang dilakukan berbeda pada saat awal dan mendekati akhir ini? Sebenarnya bukan berbeda ya. Ini kita melihat kampanye itu 5 bulan. Lalu disusun rencana kerjanya untuk 5 bulan. Jadi istilah di dalam kita itu ada istilah persneling 1, persneling 2, persneling 3, 4 gitu. Nah, ini yang seringkali kita menganggap bahwa seakan-akan bulan Desember gitu, pilkadanya kayak besok gitu. Bukan, pilkadanya itu Februari. Jadi yang dibangun kegiatan-kegiatannya juga berdasar dengan rencana kita untuk misalnya bangun organisasinya. Bangun organisasi tidak sederhana. Kemudian menyiapkan materi-materi kampanye, itu juga tidak sederhana. Bayangkan jika materi-materi kampanye itu sudah dilakukan awal. Nanti efek pada pemilihnya bisa justru menurun di saat menjelang harinya. Jadi kita seperti bangun rumah dah. Yang kita lihat tuh kan nanti udah jadi gentengnya, udah jadi luarnya. Padahal kan harus bangun fondasinya dulu, temboknya dulu. Nah, kita tata itu selama berapa bulan. Nah, sambil kita menata, semua orang udah pada menilai, disurvei lagi. Dan bagi kita tantangan terbesarnya kemarin itu adalah menjaga stamina moral. Don't worry, jangan khawatir, karena ini memang rutenya begitu. Dan begitu sampai bulan Januari. Sempat agak down di awal-awal? Bukan kitanya, tapi kalau kita yang menyiapkan strateginya dengan teman-teman, fine. Tapi kita ini ada ribuan relawan yang bekerja. Dan relawan itu ketika mendengar survei kan, ya kok calon kita rendah. Tapi ketika kita bekerja disiplin, dan mulai bulan Januari, itu mulai organisasi di bawah mulai bekerja. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kesempatan bagi kita untuk berbagi gagasan melalui debat. Kemudian juga ketika Anda mulai merasa Januari, debat itu sangat berpengaruh, Mas Anies? kami merasa bahwa itu kesempatan bagi warga untuk menilai tiga-tiganya bersamaan. Dan kita menyaksikan efek-efek dari itu di dalam angka-angka yang di monitoring yang kita miliki. Kemudian juga kedisiplinan partai. PKS, Gerindra itu sangat disiplin. Ketika mulai Januari mereka aktif, itu betul-betul bergerak di bawah. Bahkan kalau sekarang dihitung jumlah relawan, itu bisa sampai sekitar 200.000 orang yang sekarang aktif berkampanye atas nama kami. Jadi Anda katakan mesin partai Gerindra dan PKS berputar untuk Anies dan Sandi? Oh iya, sangat disiplin, berputar serius dan bekerja serius. Tadi malam saya muter sampai malam mendatangi teman-teman yang ronda. Wah, luar biasa. Kenal pribadi tidak, tetapi komitmen untuk menjaga, komitmen untuk serius itu luar biasa. Jadi saya melihat ini bukan sekedar angka yang dulu strateginya beda dengan sekarang, tidak, itu bertahan. Tapi juga kami bersyukur sebetulnya. Bayangkan dalam waktu 4 bulan, 5 bulan dari bukan apa-apa, lalu alhamdulillah kalau menurut Carta Politika kita dan Indobarometer kurang lebih sama angkanya? Angkanya kurang lebih sama, alhamdulillah dalam waktu 4-5 bulan bisa mencapai angka seperti ini. Menurut saya ini sebuah kerja kolosal yang saya ingin sampaikan apresiasi luar biasa pada semuanya yang terlibat di sini. Apakah ada analisa yang berbeda dari yang menghasilkan quick count? Setelah pariwara kita akan tanyakan analisa dari Carta Politika dan juga Indobarometer. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh